Baiklah, perkenalkan nama saya Genisius Sebastian Lubis dengan NIM D1C121034. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang potensi komoditas NIPA dari pangan hingga non-pangan. Yang pertama yaitu ketersediaan dan teknologi proses komoditas NIPA. Yaitu ketersediaan NIPA merupakan salah satu jenis tumbuhan yang dapat dijumpai di wilayah pesisir dan muara sungai di Indonesia. Tanaman ini memiliki pertumbuhan yang cukup cepat dan tidak membutuhkan perawatan intensif, sehingga dapat menjadi sumber pangan dan bahan baku yang berkelanjutan. NIPA dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan iklim tropis, lembab, dan memiliki toleransi yang baik terhadap air asin. Hal ini membuatnya dapat tumbuh subur di wilayah pesisir, umumnya memiliki kandungan garam yang tinggi. Keunggulan NIPA sebagai tanaman yang mudah dibudidayakan dan tidak membutuhkan banyak perawatan menjadikan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai sumber bahan pangan dan non-pangan yang berkelanjutan. Berbagai produk dapat dihasilkan dari NIPA, mulai dari buah, daun, batang, hingga nira yang diperoleh dari penyedapan. Dengan demikian, NIPA dapat menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pesisir. Dan teknologi prosesnya, yaitu teknologi pengolahan NIPA telah berkembang meliputi proses ekstraksi, fermentasi, dan pengolahan menjadi produk siap konsumsi. Teknologi ini membutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan mutu produk. Berbagai produk olahan NIPA yang telah dikembangkan antara lain gula aren, sirup, cuka, dan bahan minuman beralkohol. Proses ekstraksi NIPA menjadi gula aren misalnya membutuhkan teknik pengumpan yang tepat untuk menghasilkan gula dengan tekstur dan rasa yang baik. Selain itu, proses fermentasi NIPA juga perlu dikembangkan untuk menghasilkan produk-produk turunan yang lebih beragam, seperti minuman beralkohol, cuka, dan bahan bioetanol. Teknologi pengolahan lanjutan seperti ini memerlukan penelitian dan pengembangan yang terus-menerus untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing produk-produk berbasis NIPA. Dengan demikian, potensi NIPA sebagai komoditas yang bernilai ekonomi tinggi dapat semakin dioptimalkan melalui inovasi teknologi pengolahan berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya yaitu pangsa pasar komoditas NIPA, yaitu potensi pasar untuk produk NIPA yaitu sebesar 10 miliar, terus berkembang seiring dengan meningkatkan kesadaran akan bahan pangan yang bahan baku yang sustainable. Semakin banyak konsumen yang mencari produk-produk alami dan ramah lingkungan, memberikan peluang besar bagi pemanfaatan komoditas NIPA yang memiliki karakteristik tersebut. Berbagai jenis produk pangan dan non-pangan berbasis NIPA telah mulai dieksplorasi dan dipasarkan baik dalam skala lokal maupun nasional. Dari tepung sagu NIPA yang dapat diolah menjadi aneka kue dan mie hingga kerajinan tangan seperti tas dan topi dari daun NIPA. Hal ini menunjukkan potensi pengembangan NIPA yang cukup besar di masa depan. Pengembangan inovasi produk berbasis NIPA terus dilakukan baik oleh pelaku usaha maupun lembaga penelitian untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas jangkauan pasar. Peluang bisnis di sektor NIPA semakin terbuka lebar seiring dengan meningkatkan permintaan konsumen dan produk-produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yaitu nilai ekonomi. Nilai ekonomi NIPA dapat mencapai jutaan rupiah per hektar, membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dikarenakan NIPA memiliki banyak komponen yang dapat dimanfaatkan mulai dari buah, daun, batang, hingga akar tanaman. Buah NIPA dapat diolah menjadi aneka produk pangan seperti manisan, sirup, dan tepung sagu yang memiliki nilai jual tinggi. Sementara daun NIPA dapat dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan yang menarik seperti tas, topi, dan tikar.
Batang dengan akar nipa juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau bahan bakar yang bernilai ekonomi. Dengan beragam potensi ekonomi yang dimiliki, pengembangan komoditas nipa dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat pesisir. Peningkatan produktivitas dan inovasi produk berbagai nipa akan semakin meningkat nilai ekonomi tanaman di masa depan. Dan selanjutnya itu potensi kontribusi di bidang pangan. Sumber karbohidrat. Sagu nipa merupakan sumber karbohidrat yang kaya dapat diolah menjadi tepung, bubur, dan makanan tradisional sagu. Diperoleh dari pengolahan batang nipa yang mengandung pati dan jumlah yang cukup tinggi. Proses ekstraksi sagu dari batang nipa melibatkan penghancuran, pemerasan, dan penyaringan untuk memisahkan pati dan serat kasar. Sagu nipa yang telah diekstrak dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk olahan pangan seperti tepung sagu yang dapat digunakan untuk membuat kue, roti, dan bahan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, sagu nipa juga dapat diolah menjadi bubur atau makanan tradisional lainnya yang kaya akan karbohidrat. Pemanfaatan sagu nipa sebagai sumber pangan lokal dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi ketahanan pangan masyarakat di wilayah pesisir. Pengembangan teknologi pengolahan sagu nipa menjadi produk pangan yang beragam juga perlu terus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk-produk berbasis nipa, sehingga menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah pesisir. Dan itu selanjutnya itu pemanfaatan buah. Buah nipa merupakan salah satu bagian dari tanaman nipa yang memiliki potensi besar untuk diolah menjadi aneka produk pangan yang bernilai ekonomi tinggi. Buah nipa kaya akan berbagai vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan. Tekstur buah nipa yang kenyal dan manis dapat diolah menjadi beragam produk seperti jus, selai, dan manisan. Proses pengolahan buah nipa menjadi produk pangan yang siap konsumsi memerlukan teknologi yang tepat, mulai dari pemanenan, pembersihan, hingga pengolahan lanjut. Misalnya untuk membuat jus nipa yang segar dan nikmat diperlukan teknologi ekstraksi dan pemurnian dapat mempertahankan kandungan gizi dan cita rasa alami buah nipa. Sementara itu, produk selai yang manisan diperlukan teknik pengolahan yang dapat menghasilkan tekstur dan rasa yang menarik. Pengembangan produk-produk olahan berbasis buah nipa tidak hanya dapat meningkatkan nilai ekonomi komunitas, namun juga dapat mendorong pemanfaatan sumber daya alam lokal seperti optimal jalan dengan upaya mengandung ketahanan dan kemandirian pangan masyarakat di wilayah pesisir. Dan selanjutnya itu pemasaran tunas. Pemanfaatan tunas. Pemanfaatan tunas nipa juga dapat dikonsumsi, diolah menjadi sayur atau dijadikan makanan ringan. Tunas nipa yang merupakan bagian dari tanaman yang tumbuh subur di daerah pesisir telah lama dikenal sebagai bahan pangan yang multifungsi, dapat berbagai tradisi kuliner. Tidak hanya dapat dikonsumsi secara langsung, tunas juga dapat diolah menjadi sayuran atau makanan ringan, memberikan alternatif yang bergizi dan lezat. Keunikan rasa dan tekstur renyah yang ditawarkan tunas nipa menjadikan pilihan populer dalam masakan lokal, di mana sering dipandu dengan berbagai bumbu untuk menciptakan hidangan yang menggugah selera. Selain cita rasa yang menarik, tunas nipa juga kaya akan serat dan vitamin, menjadikan pilihan sehat untuk meningkatkan kualitas gizi dan diet sehari-hari. Dengan ketersediaan dan melimpah di daerah pesisir, tunas nipa tidak hanya menjadikan bahan makanan yang terjangkau, tapi juga berpotensi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi bahan pangan lokal dan bergizi. Baiklah, selanjutnya itu contoh produksi pangan berbasis nipa. Contoh produksi pangan berbasis nipa itu ada sagu, jus nipa, sayur tunas nipa, sagu nipa. Tepung sagu nipa merupakan salah satu produk turunan yang dapat diperoleh dari pengolahan batang tanaman nipa. Tepung sagu ini memiliki banyak kegunaan dalam industri pangan, mulai dari pembuatan kue tradisional hingga mie. Tekstur tepung sagu yang halus berbentuk bulat gluten
membuat cocok digunakan sebagai bahan pengganti terigu dalam berbagai resep makanan. Proses pembuatan tepung sagu nipah melibatkan beberapa tahap seperti pengepasan, matang, penghancuran, pemerasan, dan pengeringan. Hasil akhir berupa tepung sagu yang dapat disimpan dan digunakan kapan saja. Tepung sagu nipah memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga dapat menjadi sumber energi yang baik bagi tubuh. Selain itu, kegunaan untuk membuat kue dan mie, tepung sagu nipah juga dapat diolah menjadi berbagai macam produk pangan lainnya seperti bubur, kerupuk, dan bahan dapat ditambahkan ke dalam produk-produk makanan olahan untuk meningkatkan kandungan karbohidrat. Pengembang inovasi produk berbasis tepung sagu nipah terus dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas di pasar. Dan itu ada jus nipah. Jus nipah kaya akan vitamin dan mineral, menyegarkan dan dapat menjadikan minuman sehat. Jus buah nipah berasal dari pohon nipah telah mendapatkan perhatian sebagai minuman tidak hanya menyegarkan tapi juga kaya akan nutrisi. Dalam konteks kesehatan, jus ini mengandung berbagai vitamin dan mineral penting bagi tubuh, menjadikan pilihan yang menarik bagi konsumen yang semakin sadar akan pentingnya asupan gizi. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jus nipah dapat memberikan manfaat kesehatan yang signifikan, termasuk peningkatan hidrasi dan dukungan terhadap sistem kekebalan tubuh. Dengan meningkatkan minat terhadap produk alami dan sehat, jus nipah menawarkan alternatif yang menarik dalam industri minuman yang layak untuk diteliti lebih lanjut potensi pemanfaatan dan aplikasi dalam pola makanan sehari-hari. Dan selain itu, sayur tunas nipah. Tunas nipah dapat diolah menjadi sayur tumis, sup, atau dijadikan bahan baku untuk makanan lainnya. Sayur tunas nipah yang dikenal ilmiah sebagai tunas nipah merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki potensi besar dalam kuliner. Baiklah, sayur tunas nipah. Tunas nipah dapat diolah menjadi sayuran tumis, sup, atau dijadikan bahan baku makanan lainnya. Sayuran tunas nipah yang dikenal secara ilmiah sebagai tunas nipah merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki potensi besar dalam kuliner. Tunas nipah dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti sayur, tumis, dan sup, serta berfungsi sebagai bahan baku untuk makanan lainnya. Keberagaman cara pengelolaan ini tidak hanya menambahkan variasi dalam penyajian makanan, tetapi juga dapat meningkatkan nilai gizi dan cita rasa hidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai metode pengelolaan tunas nipah serta memanfaatkan dalam konteks kuliner dan kesehatan dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pemanfaatan bahan pangan lokal. Selanjutnya itu potensi kontribusi di bidang non-pangan. Pertama yaitu bahan bangunan sebagai bahan bangunan, dan kedua itu bahan baku kerajinan, dan ketiga bioenergi. Pertama itu bahan bangunan. Sebagai bahan bangunan, batang nipah dapat dijadikan bahan baku untuk membuat atap, dinding, dan perabotan rumah. Penggunaan bahan bangunan yang berkelanjutan semakin menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan yang modern. Ada satu alternatif menjanjikan adalah batang nipah yang dikenal karena kekuatan dan fleksibilitasnya. Batang nipah tidak hanya berfungsi sebagai bahan baku yang ramah lingkungan, tetapi juga memiliki potensi signifikan dalam pembuatan atap, dinding, dan perabotan rumah. Dan selanjutnya itu bahan baku kerajinan. Daun nipah merupakan salah satu komponen dari tanaman nipah yang memiliki banyak kegunaan, terutama dalam bidang kerajinan tangan. Daun nipah yang lebar, kuat, dan tahan lama dapat diolah menjadi berbagai produk kerajinan yang menarik dan fungsional. Proses pembuatan kerajinan dari daun nipah biasanya melibatkan teknik anyaman tradisional yang dikuasai oleh masyarakat pesisir, mulai dari pemanenan dan pengeringan hingga proses anyaman membutuhkan keterampilan khusus untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Produk kerajinan yang dari daun nipah seperti tas, topi, dan tikar telah menjadi ciri khas budaya masyarakat lokal. Selain memiliki nilai ekonomi, pengolahan daun
MIPA menjadi kerajinan tangan juga berperan dalam melestarikan kreatif lokal dan mendukung pariwisata di daerah pesisir. Pengembangan desain dan inovasi produk kerajinan berbasis daun nipah terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Dan ketiga itu bioenergi. Nipah dapat dijadikan bahan baku untuk membuat biofuel dan biogas sebagai sumber energi terbarukan. Pembangunan berkelanjutan dapat mencari sumber energi alternatif semakin mendesak di tengah tantangan perubahan iklim dan penurunan cadangan energi fosil. Bioenergi telah muncul sebagai solusi potensial untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Salah satu bahan baku yang menjanjikan untuk pengembangan bioenergi adalah nipah, yang dikenal dengan kemampuan dalam menghasilkan biofuel dan biogas. Nipah sebagai tanaman mangrove memiliki keunggulan dalam pertumbuhan yang cepat dan dapat ditemukan di daerah pesisir hingga menawarkan peluang untuk memanfaatkan yang lebih efisien dalam produk energi terbarukan. Baiklah, itu selanjutnya itu contoh produk non-pangan berbasis nipah, yaitu pertama tadi sebagai bahan bangunan seperti pembuatan atap, dinding, dan perabotan rumah dari batang dan daun pohon nipah, dan membuat kerajinan. Contohnya itu dengan membuat kerajinan, membuat tas, topi, tikar telah menjadi ciri khas budaya masyarakat lokal. Dan ketiga itu sebagai bioenergi. Dan itu tantangan dan peluang pengembangan nipah, yaitu tantangan dan pengembangan komoditas nipah menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk dapat meningkatkan pemanfaatan secara optimal, yaitu salah satunya tentang tantangan utama adalah kurangnya informasi dan pengetahuan di kalangan masyarakat mengenai potensi dan kegunaan nipah. Selain itu, akses terhadap teknologi pengolahan dan inovasi produk berbasis nipah juga masih terbatas. Banyak pelaku usaha masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk mengolah nipah menjadi produk nilai tambah tinggi. Hal ini menjadi kendala dalam mengembangkan pasar dan meningkatkan pendapatan dari komoditas nipah. Tentang lainnya itu adalah terikat dengan dukungan infrastruktur yang masih minim di beberapa sentral produk nipah, kondisi jalan, sarana transportasi, dan fasilitas pengolahan yang kurang memadai menjadi hambatan dan mendistribusikan memasarkan produk berbasis nipah. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan upaya kolaborasi antara pemerintahan, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan ekosistem dan kondusif bagi pengembangan komoditi nipah. Nah, itu selanjutnya itu peluang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan dan bahan baku yang sustainable membuka peluang besar bagi pengembang nipah. Saat ini tren konsumen yang meningkatkan produk alami dan ramah lingkungan semakin meningkat. Hal ini menempatkan nipah sebagai komoditi yang memiliki keunggulan kompetitif karena nipah merupakan tanaman tropis yang dapat tumbuh dengan baik di wilayah pesisir dan tidak membutuhkan input tinggi. Selain itu, aneka produk pangan dan non-pangan berbasis nipah juga memiliki karakteristik yang sesuai dengan keinginan konsumen modern, seperti kandungan nutrisi yang baik, penggunaan bahan alami, serta proses produksi yang ramah lingkungan. Hal ini dapat menjadikan daya tarik tersendiri bagi konsumen yang semakin peduli terhadap isu keberlangsungan dan kesehatan. Nanti selanjutnya dengan dukungan pemerintahan, swasta, dan masyarakat, mengembangkan komoditi nipah dapat ditingkatkan secara signifikan. Baiklah, itulah presentasi dari saya tentang mengenai komoditi nipah. Terima kasih.